kehidupan kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi di kesempatan yang baik ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan tema hati yang melekat kepada Tuhan. Dengan ayat bacaan Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari nats bacaan ini saya akan menyampaikan beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, minimal ada 7 janji berkat yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Perhatikan frasa, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan. Nah, yang pertama, aku akan meluputkannya. Yang kedua, aku akan membentenginya. Yang ketiga, bila ia berseru, aku akan menjawab. Lalu yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang kelima, aku akan memuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan yang ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di antara kita yang tidak butuh 7 berkat itu? Saya kira kita semua merindukan dan juga membutuhkan 7 berkat itu. Tapi 7 berkat itu diberikan hanya kepada mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti hatinya melekat kepadaku? Nah, hal ini penting karena untuk menerima janji Tuhan di atas, kita perlu melekat dengan Tuhan. Nah, hatinya melekat dalam teks bacaan kita berasal dari kata Ibrani kasak, yang berarti mencintai, melekat, terikat erat atau merindukan. Nah, ini menggambarkan hubungan atau relasi yang sangat erat, menyatu dengan kuat, dan kasih sayang yang mendalam atau intim secara emosional maupun spiritual, atau dengan kata lain jatuh cinta dan tak terpisahkan dengan Tuhan. Sama seperti pokok dan ranting yang melekat kuat, yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah hubungan kita seharusnya dengan Tuhan. Dengan demikian maka janji-janji Tuhan di atas tadi menjadi bagian kita. Yang ketiga, bagaimana caranya hati kita melekat dengan Tuhan? Nah, perhatikan frasa berikut dari bacaan kita. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, jadi hatinya melekat kepadaku itu dijelaskan di frasa berikut, sebab ia mengenal namaku. Nah, kata mengenal di situ berasal dari kata Ibrani yada, yaitu mengenal atau mengetahui melalui pengalaman langsung,
hubungan karib atau hubungan intim, bukan pengetahuan secara intelektual. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengenal Tuhan di sini bukan hanya sekedar mengenal namanya, sebab dalam budaya Ibrani nama itu mewakili karakter, reputasi, otoritas, dan juga kehadiran seseorang. Nah, orang yang melekat dan jatuh cinta dengan Tuhan adalah mereka yang pastinya mengenal Tuhan secara pribadi melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kasih-Nya, otoritasnya, karya-karyanya, kebaikannya, kesetiaannya bagi kita, dan seterusnya, maka semakin kita jatuh cinta, melekat, menyatu dengan Tuhan, dan tidak mau dipisahkan dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan atau kurang mengasihi Tuhan, sudah dipastikan mereka itu kurang mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan secara baik dan mendalam. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, melalui renungan ini saya mengajak kita untuk di tahun 2026 ini, mari kita tingkatkan relasi kita dengan Tuhan. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam, hidup melekat, menyatu, dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya bahwa janji-janji Tuhan, termasuk 7 janji Tuhan di atas, akan menjadi bagian kita. Demikian renungan firman Tuhan, ini saya sampaikan secara singkat buat kita. Selamat membangun relasi yang kuat dan melekat dengan Tuhan di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.